Halo guys, kenalin nama aku Gida Nisrina. NIM aku 811422506. Nah, aku di sini mau bahas tentang putusan MK Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini aku mau menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Ya, see you. Jadi rapat koordinasi hari ini, rapat koordinasi terbatas itu dilakukan untuk menindaklanjuti daripada retreat di Magelang untuk membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Dan tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kalian udah cek putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja belum? Nah, sini aku kasih tahu. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah gabungan serikat pekerja lainnya. Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat, termasuk perekonomian nasional menurut sejumlah kalangan. Kalangan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia atau biasa disebut APindo mengatakan putusan ini justru menciptakan ketidakpastian, iklim investasi yang akan membuat investor beralih ke pasar modal dan berhenti berekspansi. Di sisi lain, buruh dan NGO mengapresiasi putusan MK yang disebut bisa mendongkrak daya beli masyarakat terhadap putusan MK itu. Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan upah minimum selesai dalam 2 hari atau 7 November 2024. Keputusan itu diambil dalam rapat internal kementerian terkait dengan Prabowo di Istana Kepresidenan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan aturan pengupahan bisa berbentuk peraturan menteri atau surat edaran yang bakal disampaikan kepada seluruh gubernur. Yasir Lim mengaku sudah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional dan lembaga kerjasama tripartit yang melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Secara terpisah, serikat buruh mengancam akan melakukan mogok nasional apabila pemerintah tidak menaati putusan MK tersebut. Nah, lalu apa saja sih aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diubah oleh MK? MK mengubah 21 aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini dimuat dalam putusan Nomor 168/PUU /21 2023 setebal 678 halaman yang dibacakan Kamis. Berikut adalah putusan lengkap MK yang mengubah aturan UU Cipta Kerja yang ditulis oleh Partai Buruh pihak pemohon uji materi perbandingan antara aturan sebelum dan sesudah putusan MK. Di sini ya. Lalu, apa sih alasan MK mengubah Undang-Undang Cipta Kerja? MK mengubah sebagian aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena substansi atau materinya tidak memuat atau tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Padahal, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 ini sudah puluhan kali diuji materikan dan sebagian gugatan uji materi telah diputuskan konstitusional dan inkonstitusionalnya. Undang-undang ini masih diakui keberadaannya dan substansinya secara normatif. MK melaporkan sudah 37 kali menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dari 36 yang telah diputus oleh MK. Sebanyak 12 permohonan dikabulkan, baik kabul seluruhnya maupun kabul sebagian. Secara faktual pula, sebagian materi atau substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Meskipun diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ternyata tidak semua materi atau substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diubah oleh pembentuk undang-undang. Sebut putusan MK yang diketuai oleh Soehartoyo. Oleh karena itu, sebagian besar putusan terbaru tentang perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini kembali menghidupkan aturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya terkait dengan proses penentuan upah minimum. MK menggambarkan aturan tenaga kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak sinkronis sebagai terjadi kemungkinan perhimpunan norma. Tidak hanya persoalan kemungkinan perhimpunan norma, perumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah baik berupa pasal dan ayat sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja atau buruh. Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan atau diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.
Menurut MK, pemangku kebijakan baik DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan undang-undang baru tersebut. Masalahnya adalah ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi atau substansi undang-undang tersebut. Undang-undang ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Itu kata pertimbangan MK, sambil menambahkan pemerintah bisa menyelesaikan ini dalam 2 tahun, termasuk aturan turunannya. Profesor Tajuddin Nur Effendi, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, juga setuju dengan saran MK agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi jangan dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerjanya seluruhnya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti saya katakan tadi tujuannya adalah untuk dapat mengundang investasi masuk ke Indonesia. Itu kata dari Profesor Tajuddin Nur Effendi. Nah, lalu apa saja sih poin perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang paling krusial? Nah, yang paling krusial adalah pengupahan. Pengupahan yang paling krusial, kata pakar hukum ketenagakerjaan, dalam perubahan pengupahan ini terdapat penambahan 3 hal utama, yaitu komponen hidup yang layak atau biasa kita sebut KHL, Dewan Pengupahan dan Upah Minimum Sektoral atau UMS. Jadi, ada ketentuan soal indeks tertentu yang diberikan klarifikasi bahwa indeks tertentu ini harus merepresentasikan KHL. Sementara KHL sendiri dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu krusial sekali. Dalam penentuan upah minimum setiap tahun yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja, upah minimum ditentukan melalui rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Semua hitungan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten atau kota atas dasaran Dewan Pengupahan. Dengan putusan MK, maka penghitungan upah minimum harus menggambarkan KHL yang meliputi kelayakan hidup buruh mulai dari jenis sisir sampai standar bahan spray dan sarung bantal yang mereka gunakan. Dalam putusan terkait pengupahan ini, MK juga kembali menghidupkan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini adalah lembaga non-struktural yang terdapat unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Dewan Pengupahan yang juga dihidupkan kembali dengan lebih kuat fungsinya diperkuat, yang tadinya tidak disebutkan lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi disebutkan kembali dalam putusan MK ini. Poin lain yang krusial dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah ketentuan pesangon, penghidupan kembali upah minimum sektoral, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Khusus PKWT yang dipertegas oleh MK tidak melebihi 5 tahun sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun para pakar hukum mengapresiasi putusan MK terkait hal ini karena aturan tidak lagi masuk ke peraturan pemerintah tapi sudah naik kelas ke level undang-undang. Pakar hukum lainnya bilang putusan MK soal PHK ini membuat buruh lebih kuat. Musababnya, keabsahan PHK baru bisa ditentukan oleh putusan pengadilan hubungan industrial. Artinya tidak serta-merta PHK dari perusahaan itu sah ketika buruh melakukan penolakan dan menemui kebuntuan musyawarah mufakat melalui bipartit. PHK tetap bisa dilakukan secara sepihak melalui pemberitahuan, tapi kemudian standing pekerja untuk menolak diperkuat oleh putusan MK kemarin. Akur dengan pendapat pakar hukum, Direktur Eksekutif Trade Union Rec Center, Enrico Otang menilai hal krusial dari putusan MK terbaru tentang UU Cipta Kerja ini adalah soal pengupahan. Aspek pengupahan ini menjadi sangat penting sekali buat teman-teman pekerja karena selama ini pengupahan itu kan sudah berdasarkan formula semua sentralistik. Stars are shining up above, lighting up our secret place.